Junjung tinggi etika politik. Demokrat tegaskan AHY sudah pamit ke Puan setelah putuskan gabung Koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat melalui AHY meminta maaf kepada Puan Maharani belum bisa melabuhkan dukungannya ke PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 nanti. Kalau politikus punya etika ya kayak begini, pamit dan bicara baik-baik sebelum melangkah ke koalisi lain. Jangan malah bersilat lidah sono sini, pakai segala ngeles. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Akhirnya apa? Minta maaf enggak, minta izin juga enggak. Itu kan namanya nggak punya etika ya guys. By the way, tapi kita semua harus bersyukur ya, Allah menjauhkan Partai Demokrat dari orang-orang seperti itu. Sekarang Partai Demokrat sudah bersama dengan orang-orang yang sejalan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain dalam Koalisi Indonesia Maju yang guyup dan juga solid. Salam logika. Percaya nggak guys, pemilu 2024 ini adalah merupakan pertarungan antara koalisi gemuk. Ada Prabowo, Erlangga, sama SBY melawan koalisi ramping yaitu Ganjar Pranowo sama Sandiaga Uno. Mohon izin karena berat badan gua cuma 65 ya, gua gabung di koalisi ramping ya. KPK-nya tuh harus bener-bener orang-orang yang transparan seperti Pak Ahok. Pak Ganjar itu presidennya, Pak Mahfud MD wakil presidennya, dan Pak Ahok itu ketua KPK. Ini prediksi saya kenapa? Karena begini loh. Ini zaman sekarang ini bahwa orang-orang seperti ini memang yang paling dibutuhkan di negeri ini. Jadi orang-orang yang tegas, kayak Pak Ganjar itu tegas, kerjanya tuh mantep dan tidak korupsi. Terus Pak Mahfud juga begitu, ahli hukum dan orang yang paling gencar untuk memberantas korupsi di muka bumi Indonesia ini. Sedangkan Pak Ahok itu ke KPK kenapa? Karena orangnya transparan. Ketua KPK yaitu Pak Ahok harus kita perjuangkan. Kenapa? Orang yang transparan. Sekarang rakyat itu membutuhkan orang yang transparan, bukan orang yang abu-abu. Ditanya ini jawabnya itu, dicana itu jawabnya ini. Tidak karuan. Janganlah kita rela disia-siakan, apalagi oleh orang-orang keturunan, disia-siakan, dihancurkan oleh para keturunan, dihancurkan oleh orang-orang asing. Calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo yaitu Profesor Mahfud MD. Santernya nama Pak Mahfud ini membuat respon publik sangat positif dari semua kalangan, termasuk kalangan milenial dan Gen Z. Karena banyak milenial yang tahu Pak Mahfud, bagaimana kemudian Pak Mahfud sangat tegas dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana Pak Mahfud sangat concern dalam hal memberantas korupsi. Apalagi kalau kita lihat pengalaman Pak Mahfud, banyak sekali pengalaman beliau dari menjadi ketua MK, menjadi anggota DPR, menjadi menteri pertahanan. Hari ini juga beliau menjabat sebagai menteri koordinator politik hukum dan HAM. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Mahfud tersebut dianggap mampu kemudian untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ya, nama Pak Mahfud memang menjadi daya tarik tersendiri. Publik merespon sangat positif. Banyak orang bilang kalau Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Mahfud, selesailah kontestasi Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan ini. Karena adalah pasangan yang paling ideal, saling melengkapi satu sama lain. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies sekaligus mencaci makinya ketika
tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi, diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan
yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Junjung tinggi etika politik. Demokrat tegaskan AHY sudah pamit ke Puan setelah putuskan gabung koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY junjung tinggi etika politik saat berpamitan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait dukungan ke baca pres koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Hinca menegaskan sebelum melabuhkan dukungan ke Prabowo Subianto, AHY sudah berkirim pesan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk berpamitan. Hinca mengatakan Partai Demokrat melalui AHY meminta maaf kepada Puan Maharani belum bisa melabuhkan dukungannya ke PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 nanti. Hinca menyebut Puan Maharani pun menghormati keputusan Partai Demokrat yang melabuhkan dukungannya ke koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. By the way, keren banget ya Mas AHY. Kalau politikus punya etika ya kayak begini, pamit dan bicara baik-baik sebelum melangkah ke koalisi lain. Jangan malah bersilat lidah sono sini, pakai segala ngeles. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Akhirnya apa? Minta maaf enggak, minta izin juga enggak. Itu kan namanya nggak punya etika ya guys. By the way, tapi kita semua harus bersyukur ya, Allah menjauhkan Partai Demokrat dari orang-orang seperti itu. Sekarang Partai Demokrat sudah bersama dengan orang-orang yang sejalan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain dalam koalisi Indonesia Maju yang guyup dan juga solid. Bravo Mas AHY, salut Mas AHY menjadi politikus yang menjunjung tinggi etika politik. Bravo koalisi Indonesia Maju, bravo Pak Prabowo. Hai guys, buat kalian yang sejak kemarin bertanya akan dibawa kemana sih agenda perubahan yang sering digaungkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan inilah jawabannya. Demokrat gabung koalisi Indonesia Maju. AHY titip agenda perubahan kepada Prabowo. Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menitipkan agenda perubahannya kepada baca pres koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh AHY ketika menyambangi kediaman Prabowo Subianto. Menurut Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, AHY menitipkan agenda perubahan dan perbaiki yang diusung Partai Demokrat. Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki. Hal tersebut diungkapkan oleh AHY ketika menyampaikan
hasil Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 besok. By the way guys, kalian tahu gak dukungan Partai Demokrat kepada Pak Prabowo ini serius banget loh. Setelah kemarin Bapak SBY dan juga Mas Ahaye datang ke kediaman Pak Prabowo, Ahaye akan langsung mengadakan Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis 21 September 2023 besok untuk memberi komando kepada seluruh kader Partai Demokrat seluruh Indonesia untuk mendukung dan memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024 besok. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan secara resmi mengumumkan dan juga mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 di hadapan ribuan pimpinan serta kader Partai Demokrat se-Indonesia di acara Rapimnas tanggal 21 besok. Ini baru namanya dukungan nyata secara resmi diumumkan, dideklarasikan di depan ribu kader Partai Demokrat dan akan ditampilkan live. Keren gak tuh? Jadi kalau misalnya mau dukung capres harus totalitas, terang-terangan, bukannya diem-diem main di belakang. Yuk semangat seluruh kader Partai Demokrat, kita dukung dan menangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Si Yohanes lagi ibadah, jangan diganggu guys. Parah ini, parah ini. Dulu aja tuh pas pemilihan gubernur DKI, inget nggak Pak Yohanes? Pakai politik identitas ya, yang milih Ahok dikafir-kafirin, nggak disolatin. Walaupun sesama muslim dikafir-kafirin. Sekarang ini pentolannya masuk gereja, masuk gereja ikut puji-pujian. Demi politik, demi nyapres cuy, masuk gereja ikut puji-pujian. Terus kemarin masuk ke kuil ikut ritual. Gara-gara demi politik jadi begitu. Ini pendukungnya gimana ya, ini pendukungnya yang biasa ngafir-ngafirin orang. Orang kerja sama Tiongkok, sama orang China aja cebong dibully abis-abisan. Sekarang malah pentolanya, pemimpinnya ikut puji-pujian di gereja. Aku muncrat. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang.
Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.